Kemenangan hari ini dimulai dari sekarang. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Halo para pendengar dan teman-teman Indonesia, selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Hari ini saya ingin berbagi dengan Anda topik Anda bisa memulai baru. Beberapa tahun yang lalu, seorang kriminal lelaki berusia 49 tahun bernama Bush ditangkap karena kriminalitas pencurian barang, mobil, dan lainnya. Dalam persidangan di pengadilan, sang hakim mengumumkan berbagai kejahatan yang dilakukannya. Tetapi lelaki ini tidak berekspresi sama sekali dan juga tidak menunjukkan penyesalan. Tiba-tiba si hakim mengajukan pertanyaan kepada Bush. Apakah Anda adalah seorang siswa di sekolah menengah Northwest? Sekejap, Bush baru menyadari bahwa hakim yang bertanya kepadanya adalah teman baiknya sewaktu masa SMP. Dan saat itu juga dia menutup wajahnya dan menangis dengan sedihnya, sambil mondar-mandir dengan langkah yang berat. Di depan para hadirin yang ada di ruang sidang itu, hakim berkata kepada Bush, "Saya tidak menduga bisa melihat Anda di sini, tetapi saya ingin tahu apa yang terjadi dengan Anda." Ternyata di masa sekolah SMP, Bush adalah seorang siswa yang baik dan mempunyai prestasi yang sangat bagus di sekolah. Sayangnya setelah masuk SMA, dia berhubungan dengan penjudian yang mempengaruhi hidupnya yang membuat hidupnya tersesat. Namun pertemuan kali ini memberikan tekad buat Bush untuk mengubah hidupnya. 10 bulan kemudian, Bush dibebaskan lebih awal sebelum masa pidana berakhir. Karena partisipasi dan kinerja yang luar biasa sewaktu dia di penjara. Ketika dia keluar dari penjara, anggota keluarganya dan temannya sang hakim ini yang telah memberikan semangat dan dorongan besar kepadanya telah menunggu Bush di luar untuk menyambut pelepasannya. Sekarang Bush berkomitmen untuk memulai hidup yang baru dan tidak lagi putus asa terhadap dirinya lagi. Teman-teman terkasih, apakah Anda juga pernah dengan secara tidak sengaja jatuh di dalam dosa dan tersesat? Dari cerita Bush saat dia jatuh dan tersesat, dia pernah menyesali dan ingin mencari jalan yang benar. Tetapi karena tidak ada yang mau menerima dan percaya kepadanya, maka dia tetap bergumul di lingkungan dosa. Sampai akhirnya setelah dia bertemu dengan teman sekelas masa kecilnya, teman ini tahu aslinya si Bush mempunyai kepribadian dan prestasi yang bagus. Dia memberikan kepercayaan kepada Bush sehingga dia berani untuk memulai hidup baru. Ada cerita dalam Alkitab bahwa seorang wanita ditangkap di depan Yesus karena perzinahan dan bertanya kepada Yesus, apa yang harus mereka lakukan terhadap wanita ini? Menurut hukum pada waktu itu, setiap orang boleh melempari dia dengan batu sampai mati. Tetapi Yesus tidak hanya merajamnya sampai mati, bahkan mengampuni dosanya dan menyuruhnya untuk tidak melakukannya lagi. Wanita ini tidak hanya dihina oleh orang lain, tetapi dia juga merasa dirinya kotor dan jahat. Sulit baginya untuk percaya bahwa Yesus akan mengampuni dosa-dosanya. Dan bahkan lebih sulit lagi baginya untuk percaya bahwa Yesus akan mengasihi dan menerimanya. Namun dalam kisah ini, Yesus tidak hanya mengampuni dosa perempuan ini, tetapi juga melakukan satu hal, yaitu menerima perempuan ini atas nama kasih Allah Bapa. Teman-teman terkasih, kami senantiasa diterima di dalam Tuhan. Bahkan jika kita berada di dalam situasi yang tidak menyenangkan dan tidak percaya kepada diri kita sendiri, Tuhan masih tetap percaya kepada Anda. Karena Dia adalah Tuhan yang menciptakan Anda. Tuhan tahu betapa sempurnanya Anda sebagai ciptaannya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang penuh belas kasihan dan kasih. Tuhan tidak melihat masa lalu kita. Selama kita mau berubah, Tuhan akan selalu menerima kita dan mencintai kita dengan sepenuhnya. Hari ini, saya mengundang Anda untuk bersama-sama datang ke hadapan Tuhan dan menyerahkan situasi Anda saat ini kepada Tuhan. Tuhan akan mengasihi Anda dengan kasih-Nya yang sempurna, menerima Anda dan memberi Anda kekuatan dan keberanian untuk berubah, sehingga hidup Anda dapat memiliki awal yang baru. Setiap episode 5 menit, mari mengisi kembali energi positif untuk diri sendiri. Nutrisi Rohani adalah acara yang dibuat oleh Gereja Brand of Life, Srin, Taiwan, yang disiarkan setiap minggu di saluran YouTube versi Indonesia. Disiarkan kepada Anda yang sibuk dalam kehidupan sehari-hari supaya mendapatkan dukungan spiritual untuk memulihkan semangat Anda. Anda juga bisa berbagikan saluran YouTube ini kepada teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga bisa mendengarkannya.
Untuk mendengar lebih banyak topik-topik yang menarik, silakan cari Nutrisi Rohani di saluran YouTube. Dan Anda juga dapat meninggalkan pesan kepada kami di bagian komentar, sehingga kami bisa saling berdiskusi dan memberi dukungan dan kekuatan positif. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa klik like dan tekan tombol lonceng untuk subscribe acara ini. Terima kasih dan sampai jumpa.